Halo, perkenalkan nama saya Gracia Vela Sutanto dengan NPM 24061360. Di sini saya akan membahas mengenai PR Mekanika Teknik minggu yang ke-12. Masuk ke soalnya, diminta untuk menentukan tegangan lentur, tegangan geser pada titik D yang berada pada posisi 3,5 meter sebelah kanan A serta 16 mm di atas dari sumber sentroid utama. Untuk langkah yang pertama, kita dapat memberikan arah DBB-nya dengan AX ke arah kanan, AY ke arah atas, dan BY ke arah atas. Kemudian menggunakan sigma momen A untuk mencari nilai BY. Maka BY dikalikan dengan 4 yang merupakan jaraknya, dikurangi dengan 6 kN yaitu beban terdistribusi, dikalikan dengan jarak totalnya yaitu 6, dikalikan dengan setengah dari jaraknya. Maka diperoleh BY adalah 27 kN ke arah atas. Lalu, sigma Fx sama dengan 0, maka AX sama dengan 0. Gunakan sigma momen di B untuk mencari nilai AY. Sigma momen di B sama dengan 0, maka AX dikurangi AY dikalikan dengan 4, ditambah dengan 6 kN kali jarak 6, dan dikali 1. 1 diperoleh jika dipermisalkan beban terdistribusi berada di tengah, maka jarak dari beban terdistribusi yang berada di tengah ke titik B adalah 1 meter. Maka diperoleh nilai AY adalah 9 kN positif ke atas. Dengan acuan bahwa anti-clockwise positif, jika anti-clockwise positif, maka clockwise adalah negatif. Lalu, untuk mencari nilai dari SFD dan BMD-nya, dapat dipermisalkan batang tersebut dipecah dengan A dan X ini menuju titik K. Lalu, gunakan sigma Fy sama dengan 0, maka 9 kN yang merupakan nilai dari AY dikurangi dengan 6X. 6X merupakan beban terdistribusi yang dipermisalkan menjadi X dikurangi dengan V yang bakal berarti menjadi nilai SFD-nya nanti. Lalu, persamaan pertama adalah V sama dengan 9 min 6X kN. Untuk persamaan yang kedua, dengan menggunakan sigma momen di K, maka momen di K dikalikan dengan 6X dikalikan setengah X dikurangi dengan 9X. Maka persamaan yang kedua, momen di K sama dengan 9X min 3X kuadrat kN meter. Untuk yang batang B hingga menuju yang akhir, maka gunakan sigma Fy sama dengan 0, maka diperoleh persamaan ketiga, yaitu V sama dengan 6 dikalikan 6 min X kN. Untuk persamaan yang keempat, dengan menggunakan sigma momen di B, maka negatif momen dikurangi dengan 6 dikalikan dengan 6 min X dikurangi dengan setengah 6 min X sama dengan 0. Sehingga diperoleh persamaan yang keempat, yaitu momen sama dengan negatif 3 dikalikan 6 min X kuadrat kN meter. Kemudian kita dapat mensubstitusikan menggunakan persamaan 1. Jika X yang kita ambil adalah 0, maka V nilai dari V-nya adalah 9. Posisinya adalah di sini. Lalu, kita ambil nilai 1,5 meter untuk X-nya, maka diperoleh nilai dari V-nya adalah 0 kN. Untuk kita ambil nilai dari X-nya yang berjarak 4 meter, maka diperoleh nilai V-nya adalah 15 kN ke arah atas. Untuk persamaan yang ketiga, kita ambil X4, maka nilai V-nya adalah 12, mengarah ke atas. Lalu, jika kita mengambil jarak 6 meter, maka V-nya sebesar 0 kN. Sehingga, pada batang AK, V-nya mengarah ke atas 15 kN, dan pada sebelah titik B, V-nya mengarah ke atas sebesar 12 kN. Untuk persamaan yang kedua, untuk mencari nilai momen, kita ambil nilai X-nya adalah 0 meter, maka diperoleh nilai momennya adalah 0 kN meter. Untuk X yang bernilai 1,5 meter, maka diperoleh nilai momennya adalah 6,75 kN meter. Untuk persamaan yang keempat, dengan menggunakan X sama dengan 4 meter, maka nilai momennya adalah negatif 12 kN, yang berarti 12 kN anti-clockwise. Untuk
batang di AK, momennya 6,75 kN anti-clockwise. Lalu, jika mengambil X berjarak 6 meter, maka nilai momennya diperoleh 0 kN/meter. Sehingga diperoleh hasilnya dengan 6,75 kN/meter mengarah anti-clockwise dan juga 12 kN/meter anti-clockwise. Jika 6 kN/meter yang merupakan beban terdistribusinya dikalikan dengan jaraknya yaitu 4, maka hasilnya adalah 24. Gaya mengarah ke bawah sebesar 24, maka nilai dari A yang mengarah ke atas yaitu 9 kN ditambah dengan gaya yang terbentuk pada titik K sebesar 15 kN mengarah ke atas. Jika 9 kN ditambahkan dengan 15 kN, maka hasilnya sama-sama 24. Lalu pada batang yang satunya, dengan beban terdistribusi sebesar 6 kN dikalikan dengan jaraknya yang terbentuk yaitu 2 meter, maka hasilnya adalah 12. 12 dari beban terdistribusi mengarah ke bawah, maka pada B yang sudah kita hitung hasilnya 12 kN mengarah ke atas. Dengan momen yang terbentuk pada titik B yaitu 12 kN. Sehingga dari hasil perhitungan dapat diperoleh grafik SFD dan grafik PMD-nya. Berikut merupakan grafik dari PMD-nya dengan titik maksimum sebesar 6,75 kN/meter. Kemudian pada analisis luas penampang dapat dibagi menjadi 3 luasan yaitu A1, A2, dan A3. Dicari dengan mengalihkan panjang kali lebarnya. Maka diperoleh nilai dari A1 yaitu 240 mm2 dengan posisi X1, Y1 adalah 2,5,0. Lalu pada luasan penampang A2 yaitu 19 mm dikalikan 48 mm hasilnya adalah 912 mm2 dengan posisi X1, Y1 adalah 16,5,0. Dan pada luasan yang ketiga yaitu penampang A3 hasilnya adalah 1352 mm2 dengan posisi X1, Y1 nya adalah 13,0. Dari hasil luasan penampang A1, A2, A3 dapat diperoleh sigma A atau total dari semua keseluruhannya adalah 200 mm2. Kemudian kita dapat mencari sumbu netral di X dengan rumus yaitu A1 dikalikan dengan X1 dikurangi A2 dikalikan dengan X2 dikurangi A3 dikalikan X3 dibagi dengan sigma A, maka hasilnya adalah 9,64 mm. Lalu setelah mendapat nilai dari sumbu netral, kita dapat mencari momen inersia penampang dasar atau IO yaitu dengan rumus 1/12 dikalikan dengan lebar dari penampang dikalikan dengan tingginya. Maka hasil dari momen inersia penampang dasar pada A1 yaitu 46.080 mm pangkat 4, pada momen inersia penampang dasar A2 yaitu 175.104 mm pangkat 4, dan pada momen inersia penampang dasar A3 yaitu 304.650,67 mm pangkat 4. Setelah momen inersia penampang dasar ditemukan, kita dapat menghitung momen inersia relatif terhadap sumbu netral X atau IX. IX dicari dengan menggunakan momen inersia penampang dasar ditambahkan dengan luas dari penampang dikalikan dengan D kuadrat. D kuadrat rumusnya adalah Y dikurangi dengan sumbu netral Y. Nilainya 0 karena pada titik Y bernilai 0 semua pada penampang 1, 2, dan 3. Sehingga IX1 maka 46.080 ditambahkan dengan luas dari penampang A1 yaitu 240 dikalikan dengan 0 kuadrat, maka hasilnya adalah 46.080 yang merupakan hasil dari momen inersia penampang dasar. Maka pada IX1, IX2, IX3 hasilnya sama dengan hasil pada momen inersia penampang dasar. Kemudian setelah nilai IX1, IX2, IX3 ditemukan, kita mencari momen inersia penampang atau I dengan rumus I sama dengan IX3 dikurangi IX1 dikurangi IX2, maka hasilnya dari momen inersia penampang adalah 83
3466,67 mm pangkat 4. Kemudian untuk mencari tegangan lentur di titik D, diketahui nilai C-nya adalah 16 mm, yang merupakan jarak ini. Kemudian I-nya yaitu nilai dari momen inersia penampang sebesar 83466,67 mm pangkat 4. Sehingga sigma sama dengan momen di D dikalikan C per I. Diperoleh tegangan lentur di titik D sebesar 10,06 MPa. Lalu untuk mencari tegangan geser di titik D dengan V-nya adalah negatif 12, yaitu SFD-nya dikalikan 10 pangkat 3, lalu Q di titik D adalah 1620 mm pangkat 3, kemudian nilai dari I-nya adalah nilai dari momen inersia penampang, dan dengan ketebalan di titik D-nya, yaitu T di titik D, adalah 2 mm. Sehingga nilai dari tegangan geser titik D yaitu tau sama dengan V dikalikan Q di titik D per I dikalikan T di titik D. Sehingga hasil dari tegangan geser di titik D sebesar 1,2 MPa. Sekian video presentasi saya mengenai penjelasan PR Mekanika Teknik minggu yang ke-12. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih sudah melihat videonya. Makasih.